Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar pengetahuan ilmu ukur tanah. Pengertian ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah sebuah cabang keilmuan geodesi yang hanya khusus mempelajari bagian kecil permukaan bumi dengan melakukan proses surveying atau pengukuran. Hasil akhir dari ilmu ini akan berupa sebuah peta. Pengukuran dilakukan terhadap berbagai detail alam dan detail buatan manusia dan meliputi posisi vertikal atau Z serta posisi horizontal atau X dan Y. Geodesi sendiri adalah kajian serta pengukuran yang lebih luas lagi. Ilmu tersebut tidak hanya memetakan serta menentukan posisi daratan, tapi juga lautan dan udara. Ilmu tersebut sangat berguna untuk berbagai keperluan karena mencakupi analisis serta pengambilan keputusan dan perhitungan yang statistik untuk mengukur serta memetakan tanah. Sejarah ilmu ukur tanah. Pekerjaan memetakan tanah dilakukan oleh eh, bukan pada era Mesir kuno, yaitu kurang lebih tahun 140 sebelum Masehi. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk kepentingan perpajakan atau pemetaan kadaster. Setelah Perang Dunia I dan II, ilmu pengukuran ini berkembang jauh karena dipengaruhi oleh perkembangan informasi dan teknologi yang ada. Berbagai peralatan konvensional tidak lagi digunakan dan diganti dengan peralatan elektronik serta sebagai sistem otomatis. Di era Yunani kuno tahun 220 sebelum Masehi, seorang bernama Eratosthenes mencoba melakukan perhitungan pada dimensi bumi dan mendapatkan hasil berupa keliling bumi mencapai 25.000 mil. Di antara abad ke-18 sampai ke-19, seni pengukuran yang mulai berkembang pesat, kemungkinan pembuatan peta yang lebih maju terutama di Prancis dan Inggris. Jenis ilmu ukur tanah. Yang pertama, berdasarkan elemen alam, berdasarkan tujuan, dan cakupan area. Jenis ilmu ukur tanah berdasarkan elemen alam. Ada banyak sekali jenis ilmu ukur tanah karena jenisnya ada banyak. Ilmu ukur tanah tersebut dibagi dalam berbagai kategori. Kategori pertama adalah berdasarkan elemen alam. Dalam kategori ini adalah berbagai subbidang yang tersedia adalah antara lain adalah yang pertama, land surveying atau pengukuran daratan. Kategori land surveying atau pengukuran daratan ini mencakup pengukuran kadaster serta pengukuran topografi. Yang kedua, hydrographic surveying atau pengukuran perairan. Nama lain dari jenis yang kedua ini adalah marine surveying. Dalam kategori ini terdapat beberapa kegiatan pengukuran berbeda. Di antaranya adalah mengukur permukaan dasar laut. Selain itu, pengukuran dalam kategori ini juga mencakup mengukur pasang surut serta kegiatan pengukuran yang bermanfaat untuk kegiatan tertentu seperti reklamasi atau pembuatan pelabuhan. Yang ketiga, astronomical surveying atau pengukuran astronomi. Selanjutnya adalah kategori ini terakhir yaitu astronomical surveying yang merupakan suatu kegiatan untuk mengukur serta menentukan posisi di permukaan bumi. Cara melakukan pengukuran tersebut adalah dengan mengukur benda-benda yang ada di langit. Yang selanjutnya adalah jenis ilmu ukur tanah berdasarkan tujuannya. Selain berdasarkan elemen alam, ilmu mengukur tanah juga bisa didasarkan pada tujuannya. Diadakannya pengukuran tersebut ada berbagai alasan tujuan dilakukan pengukuran. Di bawah ini ada beberapa contoh tujuan atau alasan pengukuran dilakukan. Yang pertama, engineering surveying. Engineering surveying merupakan pengukuran tanah yang dilakukan untuk keperluan teknik. Tujuannya diadakan pengukuran ini adalah untuk mendapatkan peta dan data. Yang kedua, military surveying. Kemudian adalah kategori surveying, yaitu pengukuran tanah yang dilakukan demi keperluan militer. Mining surveying adalah kategori pengukuran tanah berdasarkan tujuan. Yang ketiga adalah pengukuran pertambangan yang dilakukan untuk mendapatkan data dari daerah pertambangan. Yang keempat, geological surveying atau kategori pengukuran yang dilakukan demi kepentingan ilmu geologi. Archaeological surveying sesuai dengan namanya, kategori pengukuran tanah yang sering ini mempunyai tujuan untuk membantu kepentingan arkeologi. Yang selanjutnya, jenis ilmu ukur tanah berdasarkan cakupan area. Untuk jenis ketiga ini, pengukuran tanah dilakukan berdasarkan luasan atau cakupan area yang akan diukur. Kategori ini dibagi menjadi dua pengukuran yang berbeda, yaitu pertama adalah pengukuran untuk area yang lebih kecil, kemudian ada pengukuran untuk area yang lebih besar. Yang pertama adalah engineering surveying. Engineering surveying merupakan pengukuran tanah yang dilakukan untuk keperluan teknik. Tujuannya diadakan pengukuran ini adalah untuk mendapatkan peta dan data. Military surveying kemudian adalah yang dilakukan demi kepentingan militer. Yang ketiga, mining surveying
dilakukan untuk mendapatkan data dan dari daerah pertambangan. Yang keempat, geologi surveying adalah demi kepentingan ilmu geologi. Yang kelima adalah arkeologi surveying, seperti namanya mempunyai tujuan untuk membantu kepentingan arkeologi. Ini alat ukur tanah. Yang pertama adalah alat ukur sederhana, alat ukur optik, dan yang terakhir cakupan area. Jenis alat ukur sederhana yang pertama meteran. Meteran adalah pita ukur biasanya terbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Meteran juga bisa disebut dengan roll meter karena saat disimpan atau dalam keadaan tidak digunakan, meteran akan digunakan atau di roll. Kompas komponen utama yang di alat ukur ini yaitu jarum dan lingkaran berskala, di mana salah satu ujung jarumnya tersebut dibuat dari magnet atau besi berani. Bagian tengah jarum dipasang sebuah sumbu sehingga jarum dapat bergerak bebas ke arah horizontal sesuai dengan arah medan magnet bumi, yaitu utara dan selatan. Ada baiknya menggunakan kompas yang memiliki cairan nifo yang berfungsi menstabilkan gerakan jarum, dan juga alat pembidik atau pisir. Yang terakhir, klinometer. Salah satu ukur sederhana ini digunakan untuk mengukur sudut, elevasi atau garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak sebuah objek. Secara keseluruhan, klinometer untuk mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan cara memanfaatkan sudut elevasi. Jenis alat ukur optik. Yang pertama ada theodolit. Alat ukur optik ini dibuat untuk menemukan tinggi dari tanah. Pengukuran sudut yang berada sudut tegak, sudut vertikal, dan sudut mendatar, sudut horizontal. Yang kedua, water fast, termasuk ke dalam alat ukur optik, berfungsi untuk mengukur benda tinggi dari satu titik atau lebih. Pengukuran water fast saat ini digunakan luas. Terdapat beberapa syarat dalam menggunakan water fast, yaitu syarat dinamis, yaitu sumbu satu vertikal, dan syarat statis, garis yang mendatar pada bagian diafragma sejajar sumbu satu, garis nipo tegak lurus sumbu satu, garis bidik pada teropong sejajar dengan garis arah nipo. Yang terakhir, jenis alat ukur elektronik. Yang pertama, GPS. GPS merupakan satu sistem yang terdiri dari konstelasi satelit, radio navigasi, dan juga segmen kontrol tanah yang berfungsi mengelola operasi satelit dan penggunaan dengan penerima khusus menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi. Yang kedua, total station merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan theodolit, namun alat ini dilengkapi oleh pengukuran jarak dan sudut secara elektronikal dengan bantuan dari reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Untuk mempermudah penggunaan, total station perlu dihubungkan dengan komputer. Fungsi total station yaitu dapat digunakan untuk menghitung jarak, arah, titik koordinat, dan juga beda tinggi secara elektronis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.